Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Khalil. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu tugas dari arsitektur vernakular, yaitu mempungut tema perubahan yang terjadi pada rumah adat Gayo. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Arif Hidayatullah, Fadlullah, Furkan, Muhammad Rida Wandi, dan saya sendiri Alfi Khalil. Nah, baik, setelah itu acara selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, yaitu kawan kita Fadlullah, yang akan membacakan presentasi dari awal. Dipersilakan. Terima kasih kepada Alfi Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsitektur vernakular. Menurut Turan dalam buku Vernakular Arsitektur, arsitektur vernakular adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat yang lahir dari masyarakat etnik dan berjangkar pada tradisi etnik, serta dibangun oleh tukang berdasarkan pengalaman, menggunakan teknik dan material lokal, serta merupakan jawaban atas setting lingkungan tempat bangunan tersebut berada dan selalu membuka untuk terjadinya transformasi. Menurut Romo Mangunwijaya, arsitektur vernakular itu adalah pengejawentahan yang jujur dari tata cara kehidupan masyarakat dan merupakan cerminan sejarah dari suatu tempat. Arsitektur yang tumbuh dari arsitektur rakyat dan berkembang melewati tahap-tahap konfigurasi lapis-lapis kebudayaan dalam perjalanan sejarahnya mengalami banyak tekanan-tekanan, baik pada kondisi internal maupun eksternal. Kekuatan eksternal yaitu yang pertama, masyarakat industri barat yang menebarkan potensi teknologi modern. Dan yang kedua, adanya bahan bangunan modern. Sementara itu, masyarakat telah memiliki tradisi budaya regional yang kuat yang telah diakui masyarakatnya selama puluhan tahun. Rumah adat Gayo Pituruang. Rumah adat Gayo atau biasa disebut juga Pituruang adalah bangunan yang terbentuk memanjang dengan banyak kamar, dengan 27 tiang penyangga dari kayu pilihan dan diukir dengan pahatan kerawang. Diameter tiang penyangganya pun seukuran dekapan dewasa. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan 5 anak tangga menghadap utara, dan di dalamnya terdapat 4 buah kamar. Selain 4 kamar, terdapat 2 lepo atau ruang bebas di arah timur dan barat. Semua sambungan memiliki ciri khas, yaitu memakai pasak kayu. Hampir semua bagian sisi dipakai ukiran kerawang, yang dipahat dengan berbagai motif seperti putar tali dan sebagainya. Dengan ukiran kerawang, terdapat ukiran berbentuk ayam dan ikan yang melambangkan kemuliaan dan kesejahteraan. Sementara ukiran naga merupakan lambang kekuatan, kekuasaan, dan karisma. Rumah bagi masyarakat Gayo dahulu tidak memiliki perbedaan yang khusus antara rumah raja dan keturunan bangsawan dengan rumah masyarakat biasa, baik dari bentuk ukuran maupun ornamen-ornamennya. Namun berdasarkan tipologi denah, ada ditemukan 4 buah tipe denah dengan penamaan rumah yang berbeda, berdasarkan baik mengenai jumlah ruang yang dimilikinya maupun bentuk yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Rumah yang umum ditemukan pada masa dahulu seperti dituliskan Our Bronze. 1903, rumah yang umum ditemukan pada masa itu memiliki 5-9 buah ruang. Jumlah ruang kemungkinan besar menunjukkan jumlah keluarga yang menempati rumah tersebut, di mana satu-satu ruang yang akan didiami oleh satu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, kadang-kadang oleh 2 keluarga inti yang serupa yang terdiri atas keturunan menurut prinsip patrilineal. Jika diperlukan perluasan sebab anggota keluarganya berkembang, maka dibangunlah rumah baru berdekatan dengan rumah lama. Demikianlah sebuah pemukiman ini berkembang menjadi sebuah kampung. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan lanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman kita Muhammad Arif Hidayatullah. Kepada Muhammad Arif, segera langsung melanjutkan dari teman kita Fadlullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Lunglah dan Al Khalil. Di sini terdapat 3 buah tipe denah dengan penamaan rumah yang berbeda berdasarkan baik mengenai jumlah ruang yang dimilikinya maupun bentuk yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Yang pertama ada yang terdapat di gambar sebelah kiri yaitu rumah time ruang, dan juga ya ada juga yang di tengah, yang gambar tengah rumah belah rang atau rumah belah bubung. Dan juga yang di gambar satunya lagi rumah pitu ruang. Perbedaan dari ketiga denah ini yaitu terdapat pada sisi ruang yang berbeda serta penempatan ruang yang berbeda. Baik, lanjut. Orientasi denah rumah gayo pada umumnya memanjang dari timur ke barat, namun ada juga yang berorientasi ke arah Danau Laut Tawar. Bentuk denah 4 persegi panjang umumnya ada dengan proporsi 1:2 antar lebar dan panjang bangunan, seperti pada rumah time ruang yang terdapat pada gambar 2 di samping. Bangunan-bangunan tempat tinggal rumah gayo umumnya terdiri dari bagian inti di tengah atau rumah rinung, dan bagian-bagian luar yang mengelilingi bagian inti atau serami banan atau serami rawan, lepo, dan anyung dengan pola konsentris. Ukuran besarnya rumah gayo ditentukan oleh banyaknya jumlah keluarga batih dalam satu belah atau satu kelompok suku yang mendiami masing-masing rumah rinung sebuah rumah. Jumlah rumah rinung ada yang 5, 6, 9 sampai 12. Ada juga yang terbesar yaitu dengan 14 keluarga bati dengan 14 buah rumah rinung. Posisi tangga umumnya terletak di samping. Namun demikian ada juga yang terdapat di depan seperti pada rumah gayo yang terdapat di toweran, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Baik, selanjutnya. Ruang-ruang pada rumah gayo sendiri terdiri dari rumah rinung, serami rawan, serami banan, anyong, dan lepo. Fungsi dari tiap-tiap ruang adalah sebagai berikut. Rumah rinung berfungsi sama halnya dengan bilik, yaitu untuk tempat tidur atau tempat istirahat bagi kepala keluarga. Masing-masing rumah rinung ditempati oleh seorang kepala keluarga. Serami rawan dipergunakan sebagai tempat untuk menerima tamu laki-laki, sedangkan serami banan berfungsi sebagai tempat untuk menerima tamu perempuan. Lepo merupakan sebuah ruang yang berada di bagian depan sudut bangunan, sejajar dengan anyung, bersisian dengan serami bana. Lepo juga berfungsi sebagai dapur umum yang digunakan pada saat ada keramaian seperti pernikahan maupun upacara-upacara adat lainnya. Bilangan tiang pada rumah gayo sendiri selalu genap. Belum dijumpai apakah jumlah genap ini menjadi suatu syarat atau bukan. Yang pasti jumlah genap ini diperoleh dari modul tiang yang berbentuk ruang sejajar bagi rumah rinung, baik pada rumah time ruang dan rumah pitu ruang maupun pada belah bubung yang hanya memiliki satu baris rinung. Baik, lanjut. Untuk pada slide ini yaitu rumah adat gayo yang sudah mengalami perubahan dari tradisional ke arah vernakular. Seperti untuk slide ini akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Furkan. Kepada Muhammad Furkan dipersilahkan. Baiklah, PT ini akan dilanjutkan oleh saudara kita Furkan. Saudara Furkan dipersilakan untuk membacakan presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan rumah adat gayo yang sudah mengalami perubahan tradisi ke arah vernakular. Tampaknya perubahan yang terjadi pada bangunan ini biasa terlihat dari tangga depan yang sudah memakai material yang lebih modern, yaitu sudah memakai bahan
beton dan juga keramik pada permukaan anak tangga. Selanjutnya, tralis tangga. Perubahan yang terjadi pada tralis tangga yaitu terjadi pada material yang digunakan, yaitu sudah memakai bahan beton. Yang mana bangunan tradisionalnya tralis ini menggunakan material berupa kayu. Selanjutnya, untuk tiang-tiang bangunan, mengalami perubahan yang mana perubahan itu juga terjadi pada material yang digunakan, yaitu merupakan campuran beton. Yang mana pada bangunan aslinya untuk tiang-tiang ini menggunakan kayu pilihan yang kokoh dengan ukuran sedekapan orang dewasa. Lanjutnya, perubahan yang terjadi pada atap. Pada bagian penutup atap juga mengalami perubahan, yaitu dari segi material yang mana atap pada bangunan ini sudah menggunakan material seng yang berbentuk atau berpolakan genteng, sedangkan pada bangunan tradisional penutup atap yang digunakan berupa daun-daun umbian. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Muhammad Ridha Wandi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Furkan yang telah membacakan, dan akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Ridha. Muhammad Ridha dipersilakan untuk meneruskan presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan bawah atap. Untuk lapisan bawah atap, ini sendiri bahan yang digunakan berupa asbes atau gipsum, dan juga ukuran dengan bentuk segitiga yang terletak pada stambit depan bagian atas menggunakan bahan berupa PVC atau gipsum. Terjadi pada pintu-pintu yang terdapat pada bangunan. Perubahan yang terjadi pada pintu bangunan ini terdapat pada desain dan motif yang digunakan, yang mana desain maupun motifnya menjadi lebih minimalis dan modern. Lantai bawah atau ruang bawah. Pada bagian ruangan sebelah kiri terjadi perubahan yang sangat signifikan, yaitu terjadinya penambahan ruang, yang mana material yang digunakan pada ruangan itu sendiri yaitu berupa campuran beton yang dilapisi lagi dengan keramik pada permukaan dindingnya, serta jendelanya yang menggunakan material aluminium dan ditambahkan kaca pada bagian tengahnya. Bagian kanan bawah. Bagian kanan sebelah kanan bawah juga terjadi penambahan ruang, yang mana material yang digunakan juga berupa campuran beton dengan keramik sebagai penutup permukaannya. Ruangan ini sendiri berfungsi sebagai kamar mandi yang berjumlah 4 kamar mandi. Oh ya, nggak bebas nih. Masih awak nih. Dua lagi. Belakang. Pada bagian tangga belakang juga mengalami perubahan material, yang mana material yang digunakan juga berupa campuran beton yang pada permukaan tangganya juga dilapisi dengan keramik. Dilanjutkan oleh teman saya Alfi Fail. Terima kasih kepada Muhammad Ridha Wandi yang telah membacakan presentasi tersebut. Maka saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu fasad belakang. Untuk tampak belakang tidak terjadi perubahan pada bangunan bagian atas, yang mana untuk material dindingnya sendiri masih menggunakan kayu yang dicat dengan warna rumah adat dari Takengon itu sendiri. Sedangkan pada bagian bawah terdapat 2 penambahan ruang yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih yang kami presentasikan untuk hari ini.
Semoga dari pemberitahuan atau pengetahuan yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kami. Untuk Muhammad Arif Hidayatullah sebagai konten kreator, pemateri, pembuat PPT, Fatlullah seorang editor, Furkan penanggung jawab lapangan, dan Muhammad Rida fotografer atau kameramen kami, dan saya sendiri sebagai moderator. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan tidak lupa lagi untuk subscriber dari YouTube kami, channel YouTube kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.